Di tutorial Adobe Photoshop kali ini saya akan coba membuatkan tutorial ya, seperti yang teman-teman lihat, yaitu bagaimana sih kita membuat efek itu seperti low polygonal portrait ya, seperti yang kalian lihat ini. Ini contohnya saya memakai wajah kucing ya. Jadi ini bisa diekspresikan atau bisa diaplikasikan lewat foto wajah kalian ataupun hewan-hewan yang lainnya. Ini cukup mudah sebenarnya ya. Kita tinggal berkreasi aja. Oke, langsung saja buka Adobe Photoshop kalian. Sebelum masuk ke Photoshop, di sini saya tunjukkan di internet itu udah banyak ya model-model dari polygonal low portrait effect ini ya. Seperti yang kalian lihat ini, sebenarnya teknik ini Photoshop itu nggak usah bingung buat teman-teman yang masih belajar. Photoshop itu nggak harus satu jalan dengan apa yang kalian lihat tutorial. Jadi Photoshop itu tujuannya sama, jalannya bisa berbeda ya. Ingat-ingat, terserah kreasi yang punya Photoshop atau yang mengerjakan aja. Dan efek ini sebenarnya sama kalau kalian lihat, yaitu kalau kalian lihat background low polygonal, efeknya seperti ini. Ini sebenarnya sama ya. Jadi intinya nanti saya ajarkan ini bermain pen tool atau seleksi, dan kita menggunakan average-nya dari blur ya. Oke, langsung aja buka Adobe Photoshop kalian di sini. Di sini saya buka, yaitu saya klik open, saya siapkan foto model objeknya. Di sini saya memilih kucing ya. Dan nanti di sini wajah kucing ini setengah aja dan nggak sampai selesai. Yang penting tekniknya teman-teman tahu ya. Jadi yang pertama, kalian kalau udah diimport gambarnya seperti ini, saya jelaskan dulu. Buat pertama yaitu objek-objek yang penting ya, biar sedikit kelihatan, yaitu yang nggak bisa dibuat poligonal, yaitu mata ya teman-teman ya. Dan nanti ikutin, sebenarnya teknik ini sebenarnya mudah. Ikutin tekstur warna yang kalian eksekusi ya, biar nanti itu nggak terlalu belok-belok jauh. Oke, yang pertama misalkan nih saya kasih poligonal ya. Di sini saya misalkan saya buat setengah aja hidungnya seperti ini. Nanti kalian terusin ya. Jadi intinya di seleksi dulu. Di sini saya buat kasar aja. Berhubung di sini kan bulu-bulunya nggak kayak nge-crop background ya. Jadi poligonal itu ibarat kita bermain segitiga dengan kreasi kita. Oke, seperti inilah. Oke, seperti ini. Jadi kalian bisa di convert bisa di add layer mask, bisa juga langsung di Ctrl J aja dan dia akan menjadi satu bagian. Ini cuma contoh setengah, kalian harus full ya. Ini contohnya aja ya. Baru pertama kita buat tekstur matanya teman-teman ya. Yang penting dulu kita objek-objek yang penting, nanti bagian badannya nanti saya kerjakan mungkin 40%, kalian yang lanjutin ya. Yang penting tekniknya udah tahu ya. Oke, yang pertama kita buat dulu matanya, sama kayak kita buat raster atau vektor ya. Kita ke pen tool di sini. Kita buat new layer di sini, kita buat yaitu mata ya. Kita namain mata. Kita zoom dulu di sini. Kita zoom di sini, kita buat mata. Ini cepet-cepetan aja biar yang penting teman-teman tahu ya. Di sini ikutin teksturnya yang asli di sini. Oke, seperti ini. Baru kita klik kanan, kita pilih make selection, dan jadinya seperti ini. Ya, kita buat cepat aja lah ya. Kita bisa buat brush tool, tapi di sini nggak usah yang solid, kita pilih yang soft front aja ya. Baru di sini tahan ALT, kita warnain di sini ALT ditahan. Ya, ibarat samain aja seperti ini. Baru yang di sini juga seperti ini, dikecilin brushnya. Oke. Dan yang ini kita tekan ALT juga untuk mode warnanya. Oke, setelah seperti ini kalian bisa seenggak-enggaknya efek mata ini udah jadi ya. Kita Ctrl D atau deselect, dan lalu kita duplikat dulu. Dan yang mata copy kita kasih blur sedikit ya. Kita pilih Gaussian blur, kalian bisa lihat biar ngeblur ya. Oke, baru yang mata terakhir kita tahan CTRL,
kita Ctrl Shift I, kita hapus ya, dan seenggaknya dia udah jadi seperti ini. Baru ini seenggaknya biarin aja ya. Baru kita buat tekstur yang lainnya, kita buat new layer, kita buat di layer mata untuk di belakang ini ya. Kita buat yaitu menggunakan pen tool lagi di sini. Ini kan ada kayak bayangan hitam kayak ya pelipis lah. Oke, kita ambil dari sini. Mungkin seperti ini ya. Kalau pen tool itu tengahnya tahan Alt biar hilang seperti ini ya. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini, dan coba kita akhirin di sini ya. Oke, kita warnain langsung, kita klik kanan, kita pilih mix selection. Jadi di sini ini belum tekniknya ya, belum tekniknya poligonal. Ini cuman objek-objek tertentu yang kita harus buat raster atau vektornya dulu ya. Oke, baru kita warnain juga pakai brush tool, boleh yang solid, boleh yang blur juga boleh, terserah. Baru Alt tahan, klik yang hitam yang atas dulu seperti ini, atau boleh kalian warnanya bisa tambahin jadi gelap juga boleh seperti ini. Baru seperti ini, atau kalau emang kurang gelap juga boleh. Jadi di sini di Photoshop itu harus dituntut teman-teman berkreasi lah ya. Oke, seperti ini. Dan ini kan sebenarnya kalau kita hilangkan ada dua tekstur ya, sedikit agak gelap, sedikit agak itu ya. Kita beralih lagi ke pen tool, kita buat new layer di sini. Ini barat yang kayak saya tulis lah, bawah 1 ya, dan yang ini saya tulis bawah 2. Yang bawah 2 di atasnya layer bawah 1. Oke, kita balik ke pen tool di sini, teman-teman. Kita zoom sedikit. Jadi di sini barat tadi kayak ada ada dua bagian warna ya. Oke, seperti ini. Kita Alt, kita hilangkan. Oke, seperti ini, dan kita kunci di sini. Oke, kita klik kanan, kita pilih mix selection, kita hilangkan dulu di sini. Kita mau ambil sampel warnanya di sini. Kita balik ke brush tool yang agak soft ya. Baru kita warnain aja, warnain seperti ini ya. Warnain seperti ini, dan nggak usah takut karena dia layarnya di bawah layer mata, jadi nggak akan itu. Ctrl D di select, baru aktifkan lagi matanya. Ibarat di sini ngebuat mata. Baru ini kita hilangkan semua, kita buat tekstur mata yang asli, yaitu kita buat polygonal lasso tool boleh di sini untuk pupilnya ya, di sini ya. Oke, pupilnya kita buat new layer di sini. Saya buat pupil. Sebenarnya teknik ini agak lama, makanya saya nggak sampai selesai. Saya taruh di atas pupilnya. Kita warnai dengan hitam di sini, teman-teman. Kita warnai dengan hitam seperti ini ya. Baru kita buat cepet-cepetan aja. Kita buat new layer lagi di bawah pupil, yaitu mungkin saya buat gradasi aja. Kita kan ada bayangan putih nih. Jadi kita buat pakai pen tool di sini ya. Seperti ini. Jadi kita terserah kreasi aja, ini buat ngebayangan. Kita pilih mix selection, kita pilih warna putih, kita pilih brush, kita warnain aja putih di sini ya. Baru kita opacity-nya kita kurangin, teman-teman, di sini. Seperti ini. Baru kita pilih blur, kita pilih Gaussian blur ya. Nggak usah banyak-banyak Gaussian blurnya. Oke, mungkin cukup 2 seperti ini. Boleh ditaruh atas, kita lihat perbandingannya. Jadi seperti ini ya. Baru kita yang gradasi ini kita duplikat, kita taruh di bawah seperti ini. Baru kita edit, nggak usah buat lagi, kita pilih vertikal. Jadinya seperti ini ya. Kita taruh aja di sini, kita tempelin, kita taruh di belakang pupil, dan seperti ini. Baru kita aktifkan semua. Apakah udah sesuai? Ya, kalau emang ini udah sesuai, berarti pupilnya sedikit kita blur sedikit ya, Gaussian blur. Ya, mungkin kita coba 1 atau 0,5 lah. Oke, 0,6 udah cukup ya. Seperti ini. Senggangannya ini matanya udah selesai ya. Baru langkah selanjutnya kita yaitu beralih ke masking ini ya. Kita namain masking, mesh. Baru setelah itu kita yang bawah ini kita hilangkan dulu. Jadinya seperti ini teknik intinya yang di sini ya. Ingat-ingat ya, teman-teman ya.
Baru di layer mask ini, yang di layer yang udah kita pecah tadi, kita ikutin sekali lagi teknik ini, ikutin alurnya. Misalkan ini hitam, ini ada hidungnya agak sedikit merah, putih, nanti kalian harus buat intinya segitiga. Lalu kita buktikan, kita polygonal lasso tool ya. Polygonal lasso tool, misalkan kita pilih, kita zoom yang hitam. Gak usah takut, atur aja seperti ini. Saya buat besar-besar biar selesai. Kalau udah seperti ini, kita pilih filter, kita pilih blur, kita pilih average, dan dia warnanya udah jadi. Kalau kalian bisa lihat ya, udah jadi kan. Ya udah, kalau selesai ini kita Ctrl D. Ingat Ctrl D. Kita masih ikutin tekstur yang warna hitam. Nggak usah takut teman-teman. Langsung aja di sini seperti ini. Kita Ctrl F. F itu kan udah ya. Kalau kita average kan udah terkunci ya. Berarti kita nggak usah pergi ke filter, ke average, nggak usah. Langsung aja Ctrl F. Kita Ctrl D. Kalau emang ngerasa ini masih sama, kita Ctrl Z, kita Ctrl L, kita sedikit terangin apa itu, kita gelapin sedikit. Oke, mungkin segini. Jadi ibarat intinya teknik ini yaitu kita buat segitiga-segitiga yang menyusun sebuah objek di antara segitiga satu sama segitiga sebelahnya. Itu kalau bisa sedikit lebih kontras ataupun lebih gelap ya. Oke, saya masih berpatokan dengan yang ini ya. Oke, kita buat seperti ini. Nggak usah takut besar kecilnya besar kecilnya segitiga itu terserah teman-teman ya, terserah kreasinya. Kita Ctrl F lagi dan dia jadiin seperti ini. Kalau emang kita Ctrl D ngerasa udah beda, kita lanjut yang lain. Kita nggak usah, jangan langsung begini, salah ya, nggak enak, nanti warnanya kan beda ya. Ini kan masih ada jadi kan nggak asik ya kalau seperti ini. Kita ikutin teksturnya warna kucing yang asli. Kita ibarat yang hitam dulu ya, seperti ini. Jadi kalau bisa kalau kita seleksi itu masukin warnanya, jangan seperti ini ya. Ingat-ingat ya teman-teman ya, jangan seperti ini. Ini kan masih ada jedahnya, salah. Jadi kalau bisa nggak usah takut, masukin sedikit dari yang asli. Seperti ini, kita Ctrl F. Kalau emang itu kita Ctrl L, kita atur warnanya, kita gelapin sedikit lagi. Jadi di antara satu dan satunya itu warnanya nggak sama. Baru kita buat lagi, nggak apa-apa, besarin aja. Seperti ini, Ctrl F. Baru kita Ctrl D. Kalau emang masih kurang, misalkan di sini, ya udah kita Ctrl F, kita gelapin lagi sedikit juga boleh. Oke, seperti ini. Baru yang sini kita habisin dulu ya teman-teman ya. Kita habisin dulu yang hitam. Ibarat ini pelipisnya di atasnya kucing yang warna hitam. Kita Ctrl F. Ya, ini udah berubah ya. Semuanya seperti ini. Oke, sedikit ini saya besarin ya biar cepet ya. Nanti kalian yang bisa eksekusi sendiri deh. Oke, kita Ctrl F, kita Ctrl D. Sekali lagi juga di sini masih ada hitam sedikit. Nggak apa-apa, meskipun segini juga nggak apa-apa teman-teman ya. Meskipun kecil segini kita Ctrl F. Jadi intinya seperti itu. Terus kita beralih ke sampai yang putih. Misalkan dari hidung ini kita lanjutin seperti ini. Kita Ctrl F, warnanya udah berubah. Terus di sini teman-teman, seperti ini Ctrl F, dia udah berubah. Baru kita yang ini kan udah mulai ke hidung nih. Setengah-setengah seperti ini juga bagus. Ctrl F. Kalau emang ngerasa sama, kita Ctrl L, kita gelapin sedikit. Terus kita Ctrl D, kita beralih ke sini. Ingat-ingat tekstur hidungnya jangan diituin ya. Ctrl F lagi. Baru kita hidung ini kan agak pink ya. Jadi di sini misalkan ya seperti ini. Ctrl F. Terus kita Ctrl D lagi. Hidungnya ini misalkan kita buat seperti ini. Oke, Ctrl F. Dia kan udah beda ya. Kita lagi seperti ini. Kita keluar nggak masalah. Seperti ini. Khusus yang tekstur kecil-kecil nggak apa-apa segitiganya. Kita Ctrl F. Terus yang di sini misalkan kita Ctrl F, kita Ctrl D lagi, kita Ctrl F. Baru yang terakhir ini terusin ya, lanjutin ya teman-teman ya. Nah, seperti ini sampai ikutin alur tekstur warna kulitnya. Ctrl F. Dan seperti ini. Jadi ini terusin juga ya. Oke, saya terusin, saya buat besar aja lah biar cepat ya. Saya buat cepat ya. Di sini ya. Oke, seperti ini kita Ctrl F. Terus kita buat yang di sini Ctrl F. Baru di sini juga misalkan Ctrl F.
Dan seperti ini ya, matanya saya buat lebih besar lagi, Ctrl F. Dan di sini juga boleh lebih besar lagi, Ctrl F. Jadi begitu seterusnya sampai putih ya. Oke, di sini saya coba tambahin lagi, Ctrl F. Dan seperti ini. Dan pokoknya intinya seperti ini tekniknya. Lanjutin aja teman-teman ya, nggak usah takut. Yang penting dimasukin Ctrl F di sini. Dan di sini saya buat besar. Nah, seperti itu ya, Ctrl F. Nah, terusin aja. Oke, di sini saya buat besar deh biar cepat selesai. Ctrl F. Di sini juga Ctrl F. Nah, kalau ini ngerasa sama, kita Ctrl Z, kita Ctrl L, kita gelapin sedikit. Oke, seperti ini ya. Dan setelah itu lanjutin dulu, ini biar durasinya nggak panjang. Intinya seperti ini. Yang putih ini juga segitiga, main segitiga, main segitiga, main segitiga. Lalu ini saya blok dulu ya. Saya buat yaitu kumisnya. Nanti kita buat kumisnya. Kita Ctrl G dulu di sini, kita hilangkan. Kalau buat kumis ini wajib ya, jangan dihilangkan. Buat kumisnya gimana? Gampang. Kita pakai pen tool, tapi di sini kita sesuaikan brush toolnya, yaitu kita pilih yang solid. Kita pilih 4 ya, pilih 4 aja besar kecilnya. Baru kita pilih pen tool di sini. Ingat-ingat, misalkan di sini ya, kita buat pen tool ngelengkuk seperti ini, tahan Alt, diklik yang ujung, kita klik kanan di sini, kita pilih stroke pad, kita pilih brush, kita hilangkan. Kalau ini dari layer kita ketik pad, dia akan berubah seperti ini. Kita klik Ctrl, kita klik delete. Ini udah jadi satu kumis kucing. Kalau nggak percaya, kita buat new layer, kita warnain hitam ya, biar gak itu ya. Kita warnain hitam ya. Sebentar, maaf di sini. Kita warnain hitam. Maaf. Yang kumis tadi yang mana? Ini ya, kita buat new layer. Di sini saya buat kumis. Dan yang ini tadi kita balik ke pen tool yang kita udah seleksi, kita klik kanan, kita pilih stroke pad, kita pilih brush tool. Dan kalau kita buat new layer di sini, dia akan jadi kumis. Nah, kalian seperti lihat ya. Di sini padnya kita hapus saja, kita klik kanan, kita klik kanan, kita klik delete pad. Nah, sebenarnya kalau seperti ini kita tinggal bisa tambahin ya. Kalau buat kumis ya, kita pilih stroke pad, kita pilih brush tool, sama seperti yang tadi sebenarnya ya. Oke, ini kita hapus dulu. Misalkan kumis yang ini tadi, kita hapus padnya dulu teman-teman. Ini misalkan buat seperti ini, kita klik kanan, kita buat kumisnya ini, kita aktifin, kita pilih stroke pad ya. Dan jangan lupa teman-teman ya, kalau pilih stroke pad, hitamnya ini kita berubah ke putih, foreground ya. Jadi kita bisa klik kanan, kita pilih stroke pad, dan dia nanti akhirnya jadi warna putih. Kalau kalian bisa lihat ya di sini ya. Baru kita delete pad seperti ini, dan dia jadi kumis. Oke, setelah di delete pad, kita hapus yang hitam, kita balik ke pad lagi, kita buat pad lagi teman-teman. Misalkan kumis yang ini melengkungnya seperti ini, melengkungin aja. Baru tahan Alt, diputus yang ini dengan Alt, kita klik kanan, kita pilih stroke pad, kita pilih OK. Baru kita balik ke matte pad, kita klik delete pad, dan dia udah jadi kumis lagi. Jadi seperti ini ya. Ini hitam, ini cuma buat contoh. Ya udah, kita buat kumis lagi aja. Kita pilih pen tool, ini kumis yang atas juga seperti ini. Kita Alt, kita klik kanan, kita pilih stroke pad, kita pilih OK. Dan kalian bisa lihat, pokoknya setelah buat pad, kita klik kanan di sini teman-teman, kita pilih delete pad. Jadi begitu seterusnya, kombinasikan sendiri kumisnya seperti ini ya. Jadi terusin sendiri. Kalau sudah kumisnya di atas, ditaruh di atas layer yang kita udah buat poligonal. Jadi ini nggak saya selesaiin, intinya seperti itu. Bermain segitiga, ikutin alur warnanya teman-teman ya. Kalau emang pengen belum selesai, saya lanjut lagi sedikit ya. Kita aktifkan layang mesh ini, kita balik ke polygonal lasso tool ya. Saya buat sedikit lebih besar aja lah biar cepat ya. Misalkan di sini saya buat yang lebih besar. Ini untuk putihnya ya, kita Ctrl F. Nah, seperti ini. Begitu seterusnya teman-teman. Nggak
nggak usah takut salah ya intinya ya. Pokoknya Ctrl F lagi. Di antara 1 dan 1 itu kalau bisa warnanya kalau sama itu gelapin sedikit. Misalkan ini ya Ctrl F. Kalau ngerasa ini belum sama, kita Ctrl Z, kita Ctrl L, level kita sedikit gelapin. Nah, jadi seperti ini. Begitu seterusnya selesaiin sampai jadi nanti akhirnya seperti yang ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.